selamat berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta David Ongkorejoyo, di dalam program Penyejuk Hati, suatu program yang selalu ditunggu-tunggu umat Kristiani. Saya percaya melalui program ini, saudara pemirsa semuanya diberkati oleh Tuhan. Pada pertemuan kali ini, saya sengaja membawa sebuah gitar yang saya beli beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya saya memiliki gitar yang lebih mahal, lebih bagus dari gitar klasik ini. Tapi saya tidak pernah terlupakan oleh gitar ini, karena gitar ini selalu menemani saya di dalam suka maupun duka, di dalam keadaan saya bahagia maupun susah. Tapi sebelum saya masuk dalam khotbah saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang pernah diajarkan oleh guru suami ibu saya, ketika dia berkata, ketika kamu sedang sedih, kamu sedang susah, kamu sedang menghadapi suatu tantangan masalah apapun, nyanyikan lagu ini. Saya ingin menyanyikan suatu pujian, walaupun saya bukan seorang penyanyi, tapi saya ingin menyanyikan dengan sebuah gitar saya ini, dengan lagu Waktu Tuhan Tolong Saya. Tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesat jika tempat Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya terjepit jika tempat Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya terjepit bila tanpa Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Saudaraku, pemirsa Skobra TV yang diberkati Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, mengapa saya tenggelam di dalam gitar ini? Gitar ini penuh dengan kenangan. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, gitar ini saya beli dari sebuah toko, dan saya pakai gitar ini. Saya berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Ketika saya pada waktu saya malam hari, di waktu saya pagi hari, saya berdoa, saya menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan. Gitar ini selalu mendampingi saya. Ketika saya menyanyi dari kelompok sel, dari satu rumah ke rumah, gitar ini juga selalu mendampingi saya. Pertanyaan saya, mengapa saya tergenang dalam gitar ini? Saudaraku yang terkasih, pemirsa Swabila TV yang dibagi Tuhan, selama 25 tahun saya menjabat di gitar ini, banyak tetesan-tetesan air mata saya yang jatuh di gitar ini.
yang membekas dan menyatu dengan kotoran-kotoran kitab ini, sehingga saya setiap pagi menghapus. Tapi keramahan cat ini memudar, sehingga lebih 25 tahun saya sudah mengganti cat ini sebanyak 4 kali. 4 kali saya mengganti ini. Saya ingat banyak tetesan air mata saya ketika saya menghadapi masalah apapun. Ada tetesan air mata sukacita ketika saya berdoa pada Tuhan, saya berharap pada Tuhan, dan doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya pernah berdoa dengan kesedihan dalam hati saya ketika saya dalam keadaan kurang baik, bisnis saya dalam keadaan morat-marit. Saya takut menerima telepon, saya takut menerima ketukan pintu, karena banyak orang yang menagih hutang, banyak debt-collector yang ingin menagih saya. Saya ingin menangis pada waktu itu, dan tidak ada satu penghiburan yang saya menyanyi. Saya hanya berdoa kepada Tuhan bersama dengan kitab ini. Kitab ini yang mendampingi saya ketika saya menghadap Tuhan. Saya ingin penghiburan, saya ingin kekuatan dari Tuhan, dan saya dapat kekuatan yang spesial dari Tuhan. Ada air mata permohonan. Saya memohon pada Tuhan, ingin sesuatu pada Tuhan. Tuhan sudah menjawab doa saya, tapi ada juga yang belum dijawab Tuhan. Saya tidak sedih, saya tidak pernah kecewa, karena saya tahu apa yang Tuhan berikan untuk saya itu yang terbaik untuk saya. Sebab itu pada pertemuan saya ini, saya malah kitab ini penuh dengan suatu kenangan. Air mata saya pernah menetes di kitab ini. Sebab itu saya ingat di dalam suatu firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, ada seorang wanita yang mandul yang bernama Hana, yang tidak memiliki anak. Dia menangis pada Tuhan, dia mencucurkan air matanya, dia terseduh-seduh menangis pada Tuhan, karena air mata menjadikan dia air mata kemenangan. Dia wanita yang mandul sama Tuhan, diberikan beberapa anak kemudian oleh suatu anugerah yang dari Tuhan. Sebelum saudara saya khotbah dengan seorang wanita yang bernama Hana, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai beberapa ayat, supaya saudara mengerti jalan cerita dari firman Tuhan pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan ayat 1. Ada seorang laki-laki dan dari Ramathaim Sorifim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham dan bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ya, sambung terus. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya dan sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana ia menjadi imam. Tuhan adalah anak kedua Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 10. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudaraku, saya lompat. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana seorang imam duduk di kursi
pintu di tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian penasaran ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Eli, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Saudaraku yang kasih, saya lompat tadi ya di ayat yang 19. Keesok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan.